dipersilakan untuk duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, sebab hati kami rindu Tuhan. Kami rindu mendengarkan apa yang Tuhan mau. Kami rindu Tuhan dimotivasi oleh Tuhan. Kami rindu mendengarkan setiap perkataan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kita menaikkan pujian ini sama-sama. Katakan. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Yes Tuhan, ya Allahku,
ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Beri sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini Tuhan, kami mengatakan Engkau ajaib. Engkau ajaib Tuhan Yesus. Bukan berarti karena doa kami sudah dijawab Tuhan. Doa kami dijawab apa tidak Tuhan, mujizat terjadi atau tidak, Engkau Allah yang tetap ajaib Tuhan Yesus. Engkau ajaib sebab Engkau Allah buat kami. Dan biarlah keajaiban-Mu Bapa Kau sampaikan melalui firman-Mu pagi hari ini Bapa. Berbicaralah kepada kami. Beri kami pewahyuan yang baru pagi hari ini. Mampukan kami ya Allah Roh Kudus. Berbelas kasih kepada kami untuk kami bisa menerima berita firman-Mu. Firman-Mu yang menyembuhkan, yang melepaskan, yang menghibur, yang mengadakan mujizat buat setiap kami. Kau yang mengurapi hamba biar setiap kata, setiap kalimat Roh Kudus yang berbicara buat setiap kami. Di dalam nama Yesus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan boleh sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk saudara, haleluya. Shalom. Senang jumpa kembali dengan saudara dan kembali di minggu ketiga Januari ini. Ini adalah ibadah kita yang kedua di tahun 2021 dan saya mau kembali sesuai talenta yang Tuhan kasih kepada saya. Kalau minggu lalu saya khotbah, minggu ini dan seterusnya saya mau mulai kembali mengajar saudara ya. Jadi kalau saudara nanti ada handphone, saudara mau catat di handphone atau saudara mau catat di buku yang dulu pernah ada buku catatan khotbah. Dan kalau saudara masih mau butuh buku catatan khotbah, nanti saudara bisa minta ke Pak Erwin sekretariat untuk saudara ke depan bisa mencatat pada saat saudara mendengarkan. Kita buka firman Tuhan di 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-16 dan 17. 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayat 16 dan 17. Dan kalau saudara sudah menemukannya, saya ingin kita semua membacanya sambil dengan sikap berdiri. 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 17. Kita baca 2 ayat ini sama-sama saudara pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Silakan duduk saudara. Ada ungkapan yang mungkin saudara pernah dengar yang berkata, don't judge the book by its cover. Atau bahasa Indonesianya berkata, jangan menilai orang dari sampulnya atau dari luarnya. Surat 2 Korintus adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dan dititipkan oleh rekannya yang bernama Titus untuk diantar ke kota Korintus. Kota Korintus saat itu sudah berdiri gereja, saudara ya. Sudah berdiri gereja tetapi ada permasalahan di dalamnya. Permasalahannya salah satunya adalah bahwa di situ diciptakan gosip atau rumor bahwa Paulus adalah rasul yang palsu. Dan berita yang dia sampaikan adalah berita-berita yang bohong atau palsu. Tentunya itu dilakukan dari pihak yang tidak suka oleh Paulus. Karena Paulus saat itu memberitakan tentang kasih karunia. Dan Paulus salah satunya mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa kita tidak lagi menilai orang lain menurut ukuran manusia. Tetapi kita menilai menurut ukuran Kristus. Bahkan menurut Paulus, kita yang ada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. Bilang kanan kirinya, kamu adalah ciptaan baru. Saya memberikan judul khotbah pada pagi hari ini adalah penilaian.
Apa saudara? Penilaian. Biasanya di awal tahun ya setiap perusahaan itu bikin meeting tahunan. Ya mereka membuat strategi untuk 1 tahun ke depan. Dan ketika untuk membuat strategi atau rencana 1 tahun ke depan tentunya mereka membuat yang namanya penilaian. Ya biasanya orang Indonesia juga menilainya salah satu faktornya berdasarkan ini tahun apa ya, kalau dalam budaya Chinese ini tahun macan air katanya gitu ya. Sehingga dibikinlah strategi berdasarkan penilaian ekonomi, penilaian suku bunga berapa, penilaian kira-kira karyawan kita punya kemampuan seperti apa, berapa kebutuhan modalnya dan sebagainya. Dan penilaian itu akan menentukan bagaimana kita bertindak. Sekali lagi saudara, penilaian kita baik terhadap situasi ataupun orang lain itu akan menentukan bagaimana kita bertindak, saudara. Bahkan sekarang lagi ada fenomena khususnya di kalangan suami-suami. Bagaimana sekarang suami-suami dinilai istri gara-gara layangan putus, saudara. Gara-gara Mas Aris berselingkuh terhadap Kinan, saudara. Sekarang katanya dibilang laki-laki semua dalam kondisi resiko tinggi. Diperiksa HP-nya dan dicek melalui aplikasi Get Contact katanya. Karena orang sekarang menilai, ya penilainya beda-beda. Bahkan kita sering mendengar ada penilaian bahwa semua laki-laki itu buaya katanya. Seperti yang saya bilang, nggak semua buaya jantan saudara ya. Ada juga buaya betina. Dan bagaimana saudara menilai orang lain, menilai situasi itu akan mempengaruhi bagaimana saudara bertindak dalam hidup ini. Siapa yang ingin 2022 ini menjadi tahun berkat dalam hidup saudara? Angkat tangannya. Wah semuanya mau. Kita semua ingin, mungkin main keyboardnya pelan-pelan. Kita semua ingin untuk hidup kita diberkati di tahun 2022 ini. Tetapi diberkati atau tidaknya saudara itu akan besar ditentukan bagaimana saudara menilai. Bagaimana saudara menilai 2022 ini, bagaimana saudara menilai orang lain. Dan ternyata saudara, di dalam ayat 16 tadi dikatakan bahwa kita tidak lagi menilai orang lain menurut ukuran manusia. Jadi ternyata manusia juga punya ukuran. Dan dunia sekarang udah menjadi dunia maya ya, sosial media. Bagaimana orang dinilai dari baju yang dia pakai, dari mobil yang dia kendarai, dari rumah yang dia tempati. Semuanya ingin tampil menurut mungkin ukuran kebanyakan orang. Ukuran bahwa kaya itu seperti ini, sukses itu seperti ini. Bahkan ya saudara saya lucu gitu ya ngelihat di dalam dunia gereja pun atau kerohanian itu juga bisa masuk. Bahwa orang ini rohani, orang ini enggak rohani. Sampai ada istilah kalau penyembahan itu nih orang kalau pimpin penyembahan enggak ngangkat saudara. Ada istilah enggak ngangkat, enggak ngeroh dan sebagainya. Tetapi Rasul Paulus katakan apa? Bahwa kita yang ada di dalam Kristus, kita tidak dinilai dari penilaian manusia, tapi kita dinilai oleh Kristus. Menurut saya saudara, bahkan menurut Paulus berkata, aku lebih baik tidak disukai oleh manusia, tetapi disukai oleh Allah. Tetapi di ayat yang lain di kitab Injil, bahwa ketika Yesus bertumbuh besar, dia semakin dikasihi Allah dan juga dikasihi oleh manusia. Doa saya semua jemaat di GB Live, Anda disukai oleh Allah, amin. Tapi Anda juga menjadi berkat buat orang lain, amin. Saya ingin katakan ya bahwa penilaian Kristus ini yang menjadi landasan kita saudara untuk menapaki bulan demi bulan sepanjang tahun 2022 ini saudara. Saya lihat ya bagaimana sih kita ini misalnya Kristus saudara ya, ini Kristus. Nah, saudara dan saya tinggal memilih saudara mau ada di dalamnya ya, kalau saya gambarkan gitu ya. Saudara mau ada di dalam Kristus atau saudara di luar Kristus? Apa bedanya Pak Jun? Alkitab katakan bahwa kita di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Alkitab katakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya nggak mau bahas dulu masalah ciptaan barunya, saya mau bahas penilaian di mana? Di dalam Kristus. Di dalam Kristus bicara tentang lokasi saudara di dalam Tuhan. Lokasi saudara ada di dalamnya Kristus, bukan di luarnya Kristus.
Alkitab katakan di Yohanes pasalnya yang ke-15, kita diandaikan Tuhan itu seperti pohon anggur, kita apanya? Kita carang-carangnya, kita ranting-rantingnya. Dan ada ayat di situ berkata bahwa di dalam aku kamu berbuah banyak. Di luar aku kamu tidak berbuah. Kalau saudara melihat 2022 ini di dalam Kristus, bahwa di dalam Kristus saudara akan berbuah. Dalam bahasa profesionalnya berbuah itu apa? Produktif. Sehingga doa saya 2022 ini hidup saudara hidup yang produktif. Kalau saudara bekerja, apa yang saudara pegang kerjakan, Tuhan buat berhasil. Amin. Kalau saudara berbisnis, bisnis saudara produktif. Karena waktu saudara ada di dalam Kristus, cara saudara memandangnya di dalam konteks Kristus. Kristus melihat manusia bukan berdasarkan salah benar. Tetapi Kristus melihat manusia, itu apa yang Tuhan bisa lakukan di dalam kehidupannya. Manusia melihat manusia, dia lihat dengar kata orang, dia lihat masa lalunya, dia lihat track recordnya. Bahkan kalau kita mau diterima bekerja aja yang kita dilihat apanya? Pengalamannya. Saya masih ingat saudara, waktu saya pertama kali bekerja, ya pertama kali karir saya itu adalah guru olahraga saudara. Ya kenapa saya ngambil guru olahraga saudara? Karena waktu itu saya lulusan teologi. Saya S1 sarjana teologi. Di Indonesia khususnya kalau saudara mau bekerja maka syarat paling dasar adalah saudara harus punya ijazah. Bahkan gak sedikit kantor-kantor yang minta ijazahnya itu ditahan. Ya kan, ijazahnya ditahan karena untuk jaminan. Jadi waktu itu saudara yang penting saya punya ijazah, saya sekolah teologi. Nah sebagai sarjana teologi saudara saya saat itu hanya punya 3 pilihan. Pilihan pertama untuk bekerja yaitu jadi apa? Jadi pendeta, ya kan? Saat itu saya sarjana teologi bukan untuk jadi pendeta, saudara, ya, buat kerja. Tapi sayangnya baru saya oh iya ya, sarjana teologi itu pasti pertama karirnya kalau nggak jadi pendeta, yang kedua saudara jadi pegawai negeri sipil. Di departemen apa? Departemen agama. Gak keterima masalahnya. Atau yang ketiga, saudara jadi guru. Jadi guru apa? Guru agama. Nah saat itu saudara, saya masih ingat tahun-tahun itu, tahun 2006-an, kalau di koran Kompas itu ada apa? Lowongan kerja. Kalau hari Sabtu Minggu tuh pasti isinya lowongan kerja semua. Nah saat itu pas ada lamaran, ada lowongan di sekolah internasional tapi guru olahraga. Saya nggak tahu sih itu olahraga karena waktu itu bahasa Inggris saya jelek. Ya, sehingga di situ lowongannya adalah physical education teacher. Saat itu bahasa Inggris saya jelek, jadi saya pikirnya itu guru pendidikan fisika, saudara. Physical education teacher. Jadi saya melamar, singkat cerita mujizat terjadi, saya diterima. Hari pertama saya bekerja, saya pakai kemeja warna biru, celana bahan warna hitam dan saya pakai dasi, saudara. Karena saya tahunya guru pendidikan fisika, saudara. Dan saat itu masih ingat saya ada guru Filipin membawa saya ke lapangan bola, saudara. Dan di situ anak-anak murid udah ngumpul semuanya pakai baju seragam olahraga. Wah, saya bingung kan. Ini pelajaran fisikanya unik juga ya. Semuanya seragam olahraga dan di lapangan bola. Jadi saya berpikir mungkin ini pelajaran yang pakai kaca pembesar, lalu ada sinar mataharinya terpusat dan ada benda yang terbakar. Saudara pernah main itu? Ya, jadi saya pikir itu, tapi saya lihat kaca pembesar tidak ada, yang ada adalah bola, saudara. Ya, lalu guru itu menyadari kesalahan saya dan dia bilang begini, I think you misunderstanding katanya. Saya kira kamu salah paham. Do you know what it means physical education? Dia bilang, physical education means sport katanya. Oh, saya bilang saya udah salah nih ya. Jadi seharian itu saya ngajar olahraga dengan baju kemeja, saudara ya, dan pakai dasi. Udah persis kayak pelatih bola saudara di pinggir lapangan ya kan. Singkat cerita saya jadi guru olahraga 5 tahun. Lalu saya mencoba saudara untuk bekerja di bidang yang lain. Karena saya pikir ini bisa selamanya jadi guru nih ya kan. Jadi saya melamar ke 70 perusahaan. Tahu saudara apa yang hasilnya? 70-70-nya tolak saya. Kenapa? Karena menurut penilaian manusia saudara bahwa apa ini guru olahraga? Sarjana teologi, saya masih ingat ya, waktu itu saya cuma melamar jadi apa? Staf admin, staf HRD gitu ya. Cuma jadi staf aja deh, yang bagian ngetik-ngetik atau bagian mau kirim-kirim apa kek pokoknya kerjaannya yang sederhana nggak apa-apa, gajinya kecil juga nggak apa-apa, yang penting kantoran saudara. Tapi saya nggak diterima loh
70 perusahaan lo nggak terima. Karena manusia menilainya menurut ukuran manusia. Tapi lebih parahnya lagi, kalau saudara menilai masa depanmu, menilai hidupmu menurut ukuran manusia. Lu mah gak becus, lu mah gak mungkin bisa, lu mah masa depannya begini. Apalagi lebih parah, ada satu kawan saya, dia patah hati, dia gagal menikahi pasangannya, saudara, orang yang dia cintai. Cuman gara-gara calon mertuanya bilang, sorry kayaknya lu gak bisa jadi mantu gue. Kenapa ditanya? Kayaknya hidung lu gak bawa hoki katanya. Bayangin dinilai dari bentuk hidung saudara. Ada orang yang dinilai dari telinganya. Katanya kalau telinganya hoki itu yang gimana telinganya? Telinganya caplang katanya gede. Bayangin saudara kalau kita hidup menilai dari ukuran manusia. Ini hoki nggak hoki. Bahkan dihitung sionya ya kan. Lu sio apa? Wah lu nggak cocok ya. Gua sio ini, anak gua sio ini. Walaupun kadang-kadang ini bukan saya mau menghina ya. Saya juga mama Chinese ya. Papa saya tuh sio naga. Mama saya sio ular. Saya sio anjing saudara. Pernah saya tanya, gimana ceritanya ya naga sama ular kawin lahir anjing nih. Tapi itulah ukuran manusia. Tapi saya mau katakan sama saudara, berjalan karir demi karir Tuhan buka jalan sampai akhirnya hari ini saya bisa pimpin sebuah perusahaan dengan karyawan 2.000 orang. Kenapa? Karena saya di dalam Kristus. Karena kalau kita di dalam Kristus, kita nggak lagi nilai hidup kita berdasarkan ukuran manusia. Karena ukuran manusia terbatas, tapi Kristus tidak terbatas, saudara. Sehingga apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Kalau ada hal-hal yang mungkin menurut saya saudara mustahil di 2022 ini, Tuhan sanggup saudara. Mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Mengadakan yang orang bilang mustahil menjadi tidak mustahil. Karena kita sedang menyembah Allah yang Alkitab katakan kita ada di dalam Kristus. Di luar Kristus kita nggak bisa apa-apa saudara. Di luar Kristus saudara ukur dengan ukuran manusia. Dengan kemampuan saudara. Kemarin ada yang bilang sama saya begini. Waduh hebatnya memang Pak Jun ya. Sampai ada satu anak buah saya bilang begini. Kalau saya ngeliatin track recordnya Pak Jun ya. Pak Jun tuh kayak punya sentuhan Midas katanya. Oh enggak saya bilang. Midas itu kutuk saya bilang. Saudara pernah dengar kisah Raja Midas? Ya Raja Midas itu ceritanya apapun. Jadi dia doa. Ceritanya dia doa gitu ke Yang Maha Kuasa. Supaya dia dapat kekayaan. Lalu singkat cerita Yang Maha Kuasa tanya. Oke kamu mau minta apa? Dia bilang apapun yang saya sentuh biar jadi emas. Dikabulin. Dia sentuh piring jadi emas. Dia sentuh sendok jadi emas. Dia sentuh meja jadi emas. Lalu dia merasa sangat berkuasa. Dan dia bilang sama rakyatnya bahwa saya orang paling berkuasa dan paling kaya di negeri ini. Karena apa yang saya sentuh jadi emas. Sampai satu ketika di sore hari anak perempuannya lari kepada bapaknya. Dan berusaha ingin memeluk papanya. Dan Midas sebagai ayah memeluk anak kesayangannya. Tapi sayangnya tangannya menyentuh anaknya. Dan anaknya menjadi emas. Itu berkat apa kutuk saudara? Saya bilang saya gak mau punya tangan Midas. Tapi saya mau tangan saya digandeng sama tangan Tuhan. Karena Tuhan kalau gandeng tangan kita, apa yang saudara pegang kerjakan, Tuhan yang buat berhasil. Doa saya 2022 ini jadi tahun keberhasilan buat saudara sekalian. Amin saudara. Di dalam Kristus. Bagaimana kita memandang diri kita di dalam Kristus, menilai diri sendiri di dalam Kristus, itu akan menentukan perjalanan saudara sampai Desember 2022 ini. Bahkan Alkitab katakan, di dalam Kristus saudara dipelihara. Yesus berkata di Matius 5 apa? Lihat burung di udara. Di Matius 6 ayat 25. Lihat bunga bakung di ladang. Yang tidak menabur, tidak menanam, tidak mencari, lalu taruh di lumbung, disimpan. Enggak. Tapi dipelihara. Apalagi Bapamu yang di sorga. Kalau saudara menilai hidupmu berdasarkan di dalam Kristus. Hidup saudara dipelihara lebih dari burung di udara. Didandani lebih dari bunga bakung di ladang. Amin saudara. Ini ayat yang Tuhan kasih waktu saya mau menikahi istri saya. Saya waktu itu bekerja jadi guru, istri saya bekerja, saya masih ingat ya. Tahu gak karir istri saya waktu saya tunangan sama dia tuh jadi resepsionis saudara. Resepsionis di Geraha Niaga Tata Utama, GNTU tuh di Jalan Sudirman tuh ada gedung niaga saudara. Jadi istri saya dulu kerjanya resepsionis sama Karkol saudara. Panggilan kepada Bapak Udin dipanggil ke lobi. Nah itu saudara, itu salah satu job desknya istri saya saat itu. Saya masih ingat gajinya 1,5 juta. Saya gajinya jadi guru 2,6. Jadi kita nabung buat nikah.
Jadi kalaupun kita nggak pakai gaji kita utuh nih, 2,6 tambah 1,5 itu berapa? Urusan duit aja cepet loh yang ngitungnya ya. 4,1 ya kan. Itu saya masih ingat. Udah bilang sama istri aja loh, kita nikahnya pasang tenda aja depan rumah biar irit. Tapi Tuhan bilang sama saya masih ingat Tuhan kasih ayat ini, Matius 6 ayat 25 sampai 33. Kamu percaya gak sama saya? Bahwa saya sanggup pelihara kamu, saya sanggup dandani kamu. Seperti yang pernah saya cerita, kita ke wedding Vaganza, di La Piazza, kita booking. Nah salah satu yang masuk di hati saya mau dandanin istri kamu, calon istri kamu. Nah saat itu saudara yang paling terkenal, saat itu yang paling terkenal itu bridal adalah Yohanes. Saat itu tuh, dan paling mahal itu saudara. Dan saya tanya sama yang kayak staffnya gitu kan, kalau saya mau istri saya nanti didandanin sama Yohanesnya langsung berapa duit? Oh, pasang makeup aja 10 juta karena langsung sama ko Yohanesnya katanya. Oh iya saya mau itu, padahal uangnya belum ada, saya baru DP Gopay tuh. Saya masih ingat banget saudara. Ya, kita dipanggil ada jadwalnya, kita disuruh ke bridalnya, bridal itu di Pluit. Jadi saya masih ingat, saya waktu itu masih naik motor RX King. Goncengan sama tunangan saya gitu ya, ke Pluit. Panas kan Pluit kan ya. Nyampe di sana gimana? Kalau saudara naik motor pakai jaket nih, kira-kira gimana baju saudara tuh? Keringetan basah, ya kan? Keringetan basah, buka helm, rambutnya gimana? Lepek, ya kan? Nyisir dulu dong biasanya kan? Nyisir dulu, masuk ke dalam saudara, dicuekin. Kenapa? Yang lain naik mobil kan? Wih cuek, semua pada cuek loh gitu loh. Karena di luar Kristus, ini yang manusia yang nilai saudara. Manusia penilaiannya lihat apa? Oh kalau keren baru gue layanin. Kalau kurang keren lu urus diri lu sendiri ya kan. Sama kayak kalau sales kartu kredit, saudara lewat nih, saudara bajunya keren. Waduh kakak kartu kreditnya kakak, KTP-nya kakak. Coba kalau saudara gak keren, udah ngeleo saja gitu kan. Saya masih ingat itu, lalu ditanya mau ketemu siapa? Saya bilang ketemu Ko Yohanes. Istri saya nanti dandannya sama dia. Langsung pada, oh ini tamunya Ko Yohanes ya. Langsung, wah mau kopi apa teh? Dalam hati saya tadi aja lu cuekin gua lo ya. Singkat cerita, turun tuh Ko Yohanes ya dari tangga. Tangganya begini nih, melengkung gini saudara. Kayak rumah-rumah orang kaya zaman dulu begitu kan, ngelengkung gitu kan. Dia turun dengan gemulainya. Dia, Junianto ya? Dia samperin gitu kan. Nanti Angel mau di mana, make upnya mau kayak gimana, ngobrol kan gitu. Yang lain pada ngeliatin. Karena yang lain gak sama Ko Yohanesnya. Biar kata naik mobil, mereka sama yang cungpret. Sama yang cungpretnya. Tahu cungpret? Kacung kampret. Kita sama Yohanesnya biar kata naik motor ya kan. Terus masih ingat tuh Yohanes saya tanya, Junianto kerjanya apa? Saya bilang aja, saya pendeta. Kecil-kecil pendeta gitu. Saya langsung bilang, gue gampar masuk neraka loh kalau saya bilang. Pendeta nih saya bilang. Itulah manusia. Melihat apa yang ada di depan mata, ngelihat ukurannya gimana, kaya apa enggak dan sebagainya. Tetapi waktu saudara di dalam Kristus, saudara dinilai oleh Tuhan. Dinilai apa? Dinilai apa yang Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan saudara. Apa yang Tuhan bisa perbuat dalam kehidupan saudara. Hidup saya adalah kesaksian di mana Tuhan banyak melakukan mujizat. Kenapa? Karena di dalam Kristus. Sekali lagi saya tanya, siapa yang mau diberkati di 2022 ini? Saudara harus lihat diri saudara. Saudara berada di dalam Kristus. Karena di dalam Kristus saudara berbuah. Karena di dalam Kristus saudara dipelihara oleh Tuhan. Dan sayangnya saya masih banyak ngelihat orang menilai dirinya sendiri menurut ukuran manusia dan menurut apa yang orang lain katakan. Baru-baru ini saya lagi belajar tentang hubungan suami dan istri, lalu ada tentang tema-tema apa, salah satunya perselingkuhan. Jadi ada seorang penulis namanya Esther Perel, nanti saudara bisa Google aja namanya Esther Perel. Dia bilang begini, dia menulis buku judulnya The State of Affair katanya. Kenapa orang selingkuh? Jadi perselingkuhan itu bukan hanya terjadi karena keluarga-keluarga yang broken home atau suami istri yang gak bagus. Tapi ternyata it happens to happy couples katanya. Untuk pasangan-pasangan yang bahagia pun terjadi perselingkuhan. Dan menurut survei, apa rasanya selingkuh? Ini surveinya nggak di Indonesia ya, ini surveinya di Amerika ya. Apa rasanya selingkuh? Semua yang melakukan selingkuh punya kesamaan alasan. Kesamaannya apa? We feel alive katanya.
Kita merasa kayak hidup gitu katanya. Nah, pas dicek, why? Jadi bahasa Inggrisnya, why do people cheat? Why do people cheat? Dan ternyata menurut penelitiannya, cheat is not an action. Bahwa perselingkuhan itu bukan tindakan. Tapi banyak orang lain melihat itu kan tindakan. Itu kan dia yang salah, dia yang gatel, dia yang ngaco dan sebagainya. Nah menurut penelitiannya Esther Perel, bahwa cheat hanyalah expression. Hanyalah ekspresi. Ekspresi dari apa? Ini pas saya tonton gitu ya. Wah saya bilang ini Bible banget ya. Jadi cheat, berselingkuh, orang bikin dosa dan sebagainya. Itu cuman karena apa? Karena kebanyakan orang sesungguhnya mereka sudah damage. Damage itu apa? Rusak. Orang di atas 25 tahun ke atas, rusaknya makin banyak. Lalu dicek dong, maksudnya rusak nih apa? Rusak secara mental. 1/3 warga di Amerika itu memiliki mental illness, penyakit mental. Bahkan tentang cheat, menurut Esther Perel, makin kesini definisinya makin luas. Kalau dulu cheat itu adalah terjadinya hubungan antara si istri A dengan suaminya si B yang bukan suami istri secara resmi, lalu mereka berhubungan secara fisik. Tetapi makin ke sini, bahkan kalau engkau WA-an sama orang lain yang bukan pasanganmu, lalu sesudah WA-an engkau hapus WA itu supaya nggak ketahuan istrimu atau suamimu, itu juga termasuk cheat. Abis ini langsung hapus-hapusin nih WA. Atau engkau browsing di internet untuk hal-hal yang tidak benar, itu juga termasuk cheat. Dan ternyata semua itu disebabkan karena you were damaged. Kamu sudah rusak. Rusak karena apa? Karena dari kecil sampai besar, salah satu penyebab kerusakan adalah perkataan. Yang kedua, penolakan. Pernah gak dulu nih, lagi main congklak, tahu congklak ya? Lagi main congklak, mau main nih. Terus yang teman-temannya bilang, enggak dong, kamu sana. Ini kita lagi main kok, kamu jangan main di sini. Penolakan. Masuk sekolah, ya kan? Terus dilihat sama teman-temannya, dibully. Ih gendut. Ih pendek. Penolakan. Damage. Nggak berasa, tapi membekas di sini. Berekspresinya macam-macam. Ada yang ekspresinya narkoba, ada yang ekspresinya selingkuh, ada yang banyak, itu cuman ekspresi. Tapi akar masalahnya adalah rusak mentalnya. Bahkan di dalam pernikahan, banyak pernikahan terjadi, itu juga karena perkataan. Dua kata. Kata yang pertama always. Ini menurut Esther Perel. Kamu selalu begitu. Padahal baru sekali 2 kali. Tapi waktu dikatakan selalu, langsung rusak tuh. Wah, jadi lu ya kemarin gue bikinin kopi buat lu ya, lu gak anggap ya. Tahu gak kata yang keduanya apa? Kata yang keduanya. Apa itu? Never. Kamu gak pernah hargai saya. Pernah kok. Waktu dibilang never, seolah-olah semua yang baik yang saudara pernah buat sama pasangan saudara ataupun orang lain, seolah-olah semuanya hilang begitu saja. Sehingga menyebabkan mental saudara damage. Tapi puji Tuhan, Tuhan mau bilang sama saudara, engkau berharga di mataku. Engkau mulia di mataku. Engkau punya harapan di mataku. Amin. Makanya sekarang saya lagi rutin sama anak-anak saya ya khususnya karena masih kecil. Saya suka bilang gini, ayo siapa yang sekarang papa mau bilangin lagi, siapa yang mau papa kasih tahu who you are. Itu sekarang Meisy sama Lily, aku duluan. Saya sekarang lagi main sama anak saya, who you are, siapa kamu. Jadi nanti saya pegang pipi mereka, lalu saya bilang, you are my princess, you are adorable, you are the gift from God for me, you are beautiful, I'm proud of you. Itu biasanya nanti anak saya gini. Menurut saya,
Orang tua adalah orang yang tepat untuk kasih tahu ke anak-anaknya siapa identitas mereka. Kalau engkau tidak kasih tahu, maka orang lain yang kasih tahu. Wah, lu mah gak bener orang. Lu mah payah, lu mah begini. Asal lu tahu ya, gak mungkin berubah lu mah kalau udah dulunya begitu. Adat lu mah jelek lah. Ini masuk nih saudara. Masuk nih. Tapi di dalam Kristus, saudara ciptaan yang baru. Saudara berharga, saudara berhasil, saudara diberkati. Apapun yang saudara pegang kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dimanapun saudara melangkah, Tuhan beserta dengan saudara. Saudara diampuni, darahnya menembus saudara, darahnya menyucikan saudara. Kalau engkau sakit, apa yang Tuhan mau lakukan? Tuhan sembuhkan engkau. Karena kita semua di dalam Kristus. Demikianlah penilaian Kristus terhadap saudara. Tapi Pak, hidup saya udah begini Pak. Tapi Pak, rumah tangga saya udah begini Pak. Tapi Pak, badan saya udah begini. Tapi Pak, bisnis saya udah begini. Saya mau katakan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan mau bikin yang baru dalam bisnis saudara. Tuhan mau bikin yang baru dalam pekerjaan saudara. Tuhan mau bikin yang baru dalam rumah tangga saudara. Sehingga apa yang saya pernah saudara lihat dengan mata, gak pernah dengar dengan telinga, gak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan buat saudara. Amin saudara. 2022 ini tahun berkat buat kita semua. Tahun di mana saudara menilai diri saudara di dalam Kristus. Di dalam Kristus saudara punya pengharapan. Di dalam Kristus saudara bisa lihat masa depan saudara. Di dalam Kristus Dia Immanuel, Dia Tuhan yang berjalan serta dengan saudara. Ada pujian lama yang bilang begini, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Tahu nggak kalau jalan serta Yesus tuh gimana saudara? Pasti ada masalah, pastilah. Masa kalau jalan sama Yesus ada masalah Pak? Ada. Waktu Yesus jalan sama murid-muridnya nyebrangin danau, apa yang terjadi? Ada badai. Terus Yesusnya ngapain? Tidur. Tidur. Kenapa Yesus tidur di tengah badai? Karena nggak ada satu masalah pun yang mendapat perhatian Tuhan. Dia bisa tidur aja tenang. Kenapa dia tidur tenang? Karena dia lagi satu perahu sama orang-orang kesayangannya. Karena dia lagi dekat dengan orang-orang yang menjadi murid-muridnya. Tapi Petrus bilang apa? Guru, dibangunin Tuhan. Guru, apa engkau gak peduli kalau kami binasa? Tahu apa yang Yesus lakuin? Yesus bangun dari tidurnya, lalu Yesus bilang sama badai, apa bilangnya? Diam dan tenanglah. Bahasa lainnya apa? Dikatakan itu bahasa Ibraninya. Shalom. Tuhan bilang sama badai itu, shalom, damai sejahtera, diam dan tenanglah. Lalu dia berkata, Yesus berkata kepada murid-muridnya, mengapa imanmu begitu kecil? Dengan kata lain Yesus mau bilang, hei kamu nih di dalam perahu satu sama saya loh. Kamu nih di dalam perahu satu sama saya. Nggak akan ada masalah yang sanggup menjatuhkan saudara. Malah Tuhan kasih tahu, selama ada di dalam Kristus, masalah pasti ada. Tapi pasti kita lewatin, amin saudara. Problema pasti ada, tapi kita menang atas problem. Pergumulan pasti ada, tapi kita akan keluar dari pergumulan itu saudara. Kenapa? Karena ada di dalam Kristus. Alkitab katakan, sesudah badai itu sampailah mereka ke seberang. Sebagai penutup, saya mau ajak kita semua buka Markus pasalnya yang keempat. Sebagai ayat penutup ini, Markus pasal yang keempat. Markus pasalnya yang keempat, ya. Nah, ayat yang ke-35. Ini kisah yang tadi saya katakan. Markus 4 ayat yang ke-35. Yuk, gak usah berdiri, kita baca aja sama-sama yuk. 1, 2, 3. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah bertolak ke seberang. Maksudnya nyebrang. Nyebrang. Terus ada badai kan ya? Ada badai. Markus 5 ayat 1, ayat terakhir kita baca. Markus 5 ayat 1, 1, 2, 3. Lalu sampailah mereka di seberang. Kalau Yesus bilang mari kita bertolak ke seberang,
Di tengah-tengahnya ada masalah, Alkitab katakan lalu sampailah mereka di seberang. Kalau Tuhan sudah berjanji, di tengah-tengahnya kok janjinya mana ya, kok gak terrealisasi ya, kok belum terwujud ya. Saya mau katakan sama saudara, kalau Tuhan sudah berjanji, pasti sampai saudara. Kalau Tuhan sudah berjanji, pasti dia tepati. Amin saudara. Percayalah janji Tuhan. Mungkin di tengah-tengah ini ada badai. Ada badai, ada angin ribut. Sehingga saudara melihat, kok bukannya makin tambah baik, tambah buruk ya? Kok kayaknya gak kelihatan ya? Saya mau katakan sama saudara, sepanjang saudara melihatnya di dalam Kristus, saudara pasti sampai. Saudara pasti Tuhan sembuhkan. Saudara pasti Tuhan berkati. Yang percaya katakan amin. Yang bilang amin beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tutup Alkitab saudara, siapkan perjamuan kudus saudara. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Katakan bersama saya dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Kristus, bahwa Tuhan Yesus sendiri yang telah pikul semua dosaku pada tubuhnya di atas kayu salib. Supaya aku yang mati bagi dosa, hidup oleh pembenaran, dan oleh bilur-bilurnya, aku sembuh. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Kristus, makanlah. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita dan katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang berikanku pengampunan, berikanku penebusan atas segala dosa dan pelanggaranku. Dosaku sudah diampuni, di dalam Kristus aku adalah kebenaran Allah, di dalam Kristus aku adalah ciptaan yang baru. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, minumlah. Allah mengerti, Allah peduli segala. Mari angkat tangan saudara, kita sembah Tuhan. Hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Persoalan yang kita tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah. Mari angkat kedua tanganmu, katakan Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli, sebab Allah mengerti, sebab
sebab Allah mengerti. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Biarlah tahun 2022 ini Tuhan, kami menilai diri kami sendiri, kami menilai keadaan kami menilai sekitar kami Tuhan di dalam Kristus. Biar kiranya Tuhan, Engkau yang memberkati juga bangsa ini Bapa di dalam nama Yesus. Di dalam Kristus bangsa ini ada di dalam tangan belas kasihan-Mu. Bangsa ini ada di dalam perhatian-Mu. Biar kiranya Engkau memberkati presiden kami, wakil presiden serta seluruh jajarannya Bapa. Sehingga bangsa ini keluar dari krisis ekonomi, keluar dari krisis kesehatan. Engkau juga Tuhan yang memberkati Bapa jemaat-Mu Bapa di GBI Live ini Bapa. Hamba melihat di dalam Kristus bahwa umat-Mu yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang terikat Tuhan sudah lepaskan, yang susah Tuhan sudah hiburkan. Bahkan ada di antara mereka Tuhan yang mungkin melihat diri mereka sendiri, mungkin melihat penyakit mereka, apa mungkin penyakit ini sembuh? Apa mungkin kalaupun gak sembuh juga gak apa-apa. Tapi hamba melihat di dalam Kristus sekali Tuhan sudah berjanji, Tuhan yang akan genapi. Tuhan Kau yang buktikan kepada mereka, tunjukkan kepada mereka bahwa Engkau lah Allah yang menyertai mereka Bapa. Hamba berdoa memberkati setiap apa yang mereka pegang kerjakan, baik mereka yang berbisnis, mereka yang berkarir Tuhan. Kau memberkati studi anak-anak mereka Bapa. Engkau yang memberkati seluruh keluarga besar mereka. Hamba berdoa buat setiap rumah tangga ada kasih mula-mula di dalamnya. Kalaupun Tuhan ada masalah di dalam rumah tangga Tuhan, hamba berdoa, hamba melihat di dalam Kristus, di GB Live rumah tangga dipulihkan oleh Tuhan. Mereka kembali harmonis, kembali dalam kasih mula-mulanya Tuhan. Sepanjang minggu ini di dalam Kristus kami melihat, inilah minggu di mana kami akan melihat hari-hari yang baik yang Tuhan jadikan. Kami akan Tuhan yang buat berhasil, diangkat jadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Pulanglah saudara dengan bawa rahmat Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu shalom-Nya, damai sejahteranya mulai siang hari ini sampai Maranatha. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan